Salah satu kunci sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang sukses adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengeksekusi apa yang menjadi tujuan dari perusahaannya. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, maka perusahaan melakukan penyaringan melalui rekrutmen tes. Umumnya, tahapan-tahapan proses rekrutmen di perusahaan meliputi psikotes, wawancara HRD, wawancara user, medical check up, negosiasi gaji, atau tanda tangan surat perjanjian kerja. Kata tes dalam bahasa Latin dikenal dengan latitestum, yang berarti acup, mangkok, atau alat yang digunakan dalam pemeriksaan mutu. Kata tes bisa disamakan dengan kata ujian dan pemeriksaan. Lalu apa definisi dari psikotes? Berikut ini adalah beberapa definisi dari psikotes atau yang dikenal juga sebagai tes psikologi. Yang pertama, menurut Anastasi dan Urbina tahun 1997, tes psikologi adalah satu pengukuran yang objektif dan terstandar dari seperangkat contoh perilaku. Yang kedua, menurut Urbina tahun 2004, tes psikologi adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mendapatkan sampel perilaku yang relevan dengan fungsi kognitif atau afektif, serta untuk menilai dan mengevaluasi sampel perilaku tersebut berdasarkan standar penilaian yang ada. Secara umum, psikotes adalah alat untuk mengukur potensi seseorang dari sisi akademik, kepribadian, bakat, dan unsur lainnya yang menjadi indikator kesesuaian dengan lembaga yang menyelenggarakannya. Karenanya, hasil dari psikotes tidak hanya bergantung pada kualitas seseorang dalam hal ilmu pengetahuan saja, melainkan juga kepribadian, sikap, bakat, dan kebiasaan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Pada awalnya, psikotes digunakan untuk mengukur kualitas mental, kemudian berkembang menjadi tes bagi orang-orang yang mengalami keterlambatan mental dan retardasi mental. Seiring perkembangan zaman, psikotes justru makin banyak digunakan untuk mengukur potensi orang-orang normal. Alat tes ini sudah digunakan sejak sebelum Masehi. Terbukti pada 2200 sebelum Masehi, Kekaisaran Tiongkok melakukan tes bagi kandidat pegawai. Kekaisaran Tiongkok melakukan tes skala besar untuk mengukur kemampuan pegawai dalam hal kemahiran atas hukum perdata dan kebijakan fiskal. Hal ini semakin berkembang dengan adanya fisiognomi. Fisiognomi merupakan ilmu yang menganalisis anggota badan untuk menilai peruntungan dan watak seseorang. Ilmu ini mulai dikembangkan oleh Aristoteles pada 834 sebelum Masehi. Kemudian semakin berkembang lagi pada abad 18 saat Esquirol mengembangkan retardasi mental. Dan pada tahun 1837, Penguin memberikan pelatihan bagi orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental. Pada tahun 1879, Wundt mendirikan tempat eksperimen psikologi di Leipzig, Jerman. Eksperimen psikologi pun berkembang secara signifikan. Pada tahun 1884, Francis Gallen mendirikan laboratorium antropometris di London. Dari tes intelijensi, tes ini kemudian berkembang menjadi tes bakat, aptitude test. Psikologi eksperimental berubah menjadi sebuah pengukuran untuk menilai keseragaman dan perbedaan-perbedaan individual. Pada tahun 1904, Charles Spearman meneliti bidang perkembangan bakat. Pada tahun 1905, psikolog Prancis Alfred Binet bersama Victor Henry
dan Theodore Simon mempublikasikan tes Binet-Simon. Tes Binet-Simon ini berfokus pada kemampuan verbal dan mengidentifikasi keterbelakangan mental pada anak sekolah. Pada tahun 1919, Amerika Serikat menerbitkan Woodward Personality Datasheet sebagai tes kepribadian tentara Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama. Tes kepribadian pertama ini untuk memeriksa kejiwaan tentara baru yang mengikuti wajib militer. Hollywood melanjutkan penelitian dari Spearman pada tahun 1928, di mana penelitiannya ia melakukan tes perkembangan prestasi dengan kejeniusan yang berbeda-beda. Selanjutnya, Truston dari Inggris melanjutkan penelitian selama bertahun-tahun. Memasuki tahun 1971, Robert Yerkes melakukan tes intelijensi dalam bentuk kelompok dan menghasilkan tes beta dan army alpha. Pekerja ideal adalah saat ia menjadi the right man on the right place. Bagi sebagian orang, bekerja dengan angka, mencocokkan data dari dokumen satu ke dokumen lainnya adalah hal yang amat menyenangkan. Tapi bagi sebagian yang lain, hal ini dapat membuat frustasi dan menyebabkan kinerjanya tidak optimal. Keunikan pada diri tiap orang menjadi modal penting bagi perusahaan. Variasi peran yang dijalankan dapat saling mengisi kekosongan satu sama lain. Namun masalahnya, karena alasan biaya, banyak perusahaan yang tidak melakukan psikotes. Padahal dengan penempatan karyawan yang salah dapat menimbulkan biaya lainnya, seperti biaya training yang sia-sia, produktivitas yang tidak optimal, turnover yang meningkat, serta masalah lain. Misalnya, karyawan tersebut melakukan terlalu banyak kesalahan, sampai menambah pekerjaan dari karyawan lain. Psikotes dapat diadakan secara mandiri oleh HRD perusahaan atau dengan mengundang pihak ketiga. Biasanya, alasan menggunakan pihak ketiga untuk menjamin netralitas penilaian hasil psikotes. Psikotes dapat dilakukan dengan metode pencil and paper dan computerized. Nah, berikut ini adalah manfaat psikotes bagi perusahaan. Yang pertama, mengukur potensi kecerdasan karyawan. Posisi tertentu yang membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang tinggi seperti manajer memerlukan kecerdasan emosional dan spiritual yang baik, selain kecerdasan intelijensi tentunya. Buruknya kecerdasan emosional dan spiritual seorang manajer akan berdampak buruk pula kepada performa perusahaan. Yang kedua, untuk menilai kepribadian karyawan. Demi mengejar posisi yang diincarnya, seorang pelamar tentu akan berusaha sangat keras saat wawancara. Bila kepribadiannya tidak tergali dengan dalam, perekrut bisa terkecoh dengan impresi dari pertemuan tersebut. Nah, inilah gunanya psikotes. Psikotes bisa menjadi alat untuk memvalidasi catatan-catatan selama wawancara, sekaligus untuk mengetahui apakah kepribadian pelamar tersebut sesuai dengan posisi kerjanya atau tidak. Yang ketiga, memprediksi performa kerja karyawan. Setiap orang memiliki performa kerja yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat baik jika bekerja bersama-sama dalam tim. Namun ada juga orang yang mampu menampilkan performa terbaiknya justru saat bekerja sendirian. Hal ini akan terlihat pada psikotes. Psikotes juga sangat baik dilakukan untuk pekerjaan yang erat kaitannya dengan ketahanan dan deadline. Seorang pelamar yang ketahanannya tidak diketahui dikhawatirkan akan mengundurkan diri saat menghadapi deadline, sehingga dapat menghambat kinerja perusahaan. Yang keempat, pemetaan karyawan. Dengan psikotes, potensi seorang karyawan akan dapat diketahui oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat menempatkannya sesuai dengan kemampuannya. Karyawan yang bekerja sesuai dengan kemampuannya, minatnya, bakatnya, akan menjadi karyawan yang bekerja dengan bahagia dan tidak
merasa terbebani. Yang kelima, karyawan yang berprestasi biasanya akan mendapatkan promosi. Perusahaan juga terkadang melakukan rotasi, penyesuaian posisi yang ada dengan kemampuan dari karyawan. Misalnya saat ada departemen baru yang harus diisi oleh karyawan yang sudah ada. Dalam melakukan rotasi dan promosi ini, tentu saja HRD perusahaan akan sangat terbantu dari hasil psikotes. 6. Produktivitas tinggi. Kemampuan dan keefektifan karyawan dalam mengeksekusi tugasnya berkaitan erat dengan produktivitas kerja. Keefektifan ini tentu saja tergantung dari kemampuan HRD dalam menempatkan karyawan. Dengan psikotes, HRD dapat memperkirakan terjadinya kinerja yang kurang baik oleh beberapa hal berikut ini. A. Calon karyawan tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja dengan baik. B. Calon karyawan sebetulnya mau, namun tidak mampu. C. Calon karyawan sebetulnya mampu dan mau, namun kurang termotivasi oleh beberapa faktor. Yang ketujuh, turnover yang rendah. Beban kerja yang terlalu berat atau beban kerja yang tidak sepadan dengan gaji yang diterima dapat menyebabkan terjadinya pengunduran diri atau turnover. Angka pengunduran diri ini sebetulnya dapat ditekan dengan rendah dengan psikotes yang terselenggara dengan baik dan HRD mampu mengimplementasikan hasilnya. Setelah membahas sejarah dan manfaat dari psikotes bagi perusahaan, kita melangkah kepada jenis-jenis psikotes di lingkungan industri. Antara lain, 1. Tes kognitif. Kemampuan kognitif adalah atribut dari kemampuan psikologi yang dikaitkan dengan kapasitas intelektual atau fungsi pikir individu. Jadi tes kognitif adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur kapasitas intelektual dan fungsi pikir dari seorang individu. Contoh dari tes kognitif ini antara lain adalah IST, Intelligence Structure Test, dan AA, Army Alpha. Yang kedua, tes kepribadian. Tes ini bertujuan untuk memprediksi perilaku seseorang di masa depan. Tes ini mengukur ciri-ciri perilaku di tempat kerja, interaksi interpersonal, kepuasan dengan berbagai aspek pekerjaan. Ada banyak jenis-jenis tes kepribadian seperti EPPS, DSC, MBTI, Warteg, Baum, DAM. Yang ketiga, tes minat. Tes ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang akan dialaminya nanti. Tes ini akan mengungkapkan kepercayaan diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, inisiatif diri, keinginan untuk berprestasi dari seorang pelamar. Contoh dari tes ini adalah tes RIMB. Yang keempat, tes neuropsikologi. Tes ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya disfungsi otak. Tes Kraepelin dan Pauli termasuk ke dalam tes neuropsikologi. Nah, demikianlah video tentang serba-serbi psikotes. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di kamar mandi masing-masing. Bila Sobat Dian Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you!